Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai hukum pajak. Sebelum membahas tentang hasil diskusi kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri, Alinovita Pramoda Tiara, STB 4261. Yang kedua, ada rekan Aldi Kotisa Dwi Kurnia, STB 4264. Yang ketiga, ada rekan Joshua Lauren, STB 4283. Yang keempat, ada rekan M. Ejo Pratama Ladiko, STB 4287. Yang kelima, ada rekan Muhammad Mariadi, STB 4292. Dan yang keenam, ada rekan Fido Sudipta Anjir Ginsang, STB 4298. Untuk rekan pemateri pertama, kepada rekan M. Ejo Pratama Ladiko, kami persilahkan. Ya, baiklah, kita langsung masuk ke dalam materi pengertian hukum pajak. Menurut Santoso Broto-Diardjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Hukum pajak juga memiliki pengertian sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Selain itu, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang kas negara. Dan selanjutnya unsur-unsur pajak. Yang pertama subjek pajak, kedua wajib pajak, ketiga objek pajak, dan yang keempat tarif pajak. Baik, akan saya lanjutkan presentasinya. Unsur-unsur pajak, izin rekan, boleh kembali ke unsur-unsur pajak. Jadi untuk unsur-unsur pajak sendiri ada subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Yang pertama subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau lembaga yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Subjek pajak sendiri dibagi dua. Itu ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang tergolong sebagai subjek pajak dalam negeri itu dia memenuhi kategori sebagai orang pribadi, baik yang bertempat di Indonesia atau berdiam di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, ataupun berdiam di Indonesia selama 1 tahun pajak dan berniat tinggal di Indonesia. Kemudian warisan yang belum dibagikan karena dianggap sebagai pengganti pewaris sampai nanti warisannya terbagi. Yang ketiga itu dia badan, berbentuk badan. Yang keempat bentuk usaha tetap. Subjek pajak ini sendiri disebut sebagai unsur pajak pertama karena tanpa adanya subjek pajak, perputaran pajak di Indonesia itu tidak bisa berjalan karena pungutan pajak hanya bisa dibebankan pada subjek pajak, bukan pada benda atau jasa. Yang kedua ada wajib pajak. Wajib pajak ini subjek pajak yang sudah memiliki kewajiban dan dianggap layak untuk membayar pajak. Mereka mendapat beban pungutan pajak dan wajib membayarnya. Jika tidak, maka wajib pajak dapat dikenai sanksi atau denda dengan besaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian ada objek pajak. Objek pajak adalah benda atau jasa yang harus dibayarkan pajaknya. Katakanlah, saya memiliki sejumlah penghasilan. Bila dalam 1 tahun penghasilan tersebut bisa dikenai pajak, maka penghasilan tersebut merupakan objek pajak. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tarif pajak. Tarif pajak adalah nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas benda atau jasa yang terbebani oleh pajak. Yang terbebani oleh pajak itu sendiri yang dikenal dengan objek pajak sebelumnya. Besaran tarif pajak itu sangat variatif.
Jadi bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Gimana cara nentuinnya? Besaran tarif pajak beserta aturan lainnya itu sudah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang. Biasanya besaran tarif pajak itu ditentukan menggunakan rumus persentase. Slide selanjutnya. Fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran. Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional, seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, tentu memerlukan biaya yang tertera. Nah, dari mana dana tersebut? Salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara adalah pajak. Jadi, kontribusi pajak dalam fungsi anggaran ini sangat besar. Pajak ini termasuk salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara. Sehingga pembangunan negara itu sendiri sebagian besar dibangun dari hasil pajak itu. Kemudian yang kedua fungsi mengatur. Fungsi pajak yang satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh final 0,5% yang diatur melalui PP nomor 23 tahun 2018. Dari kebijakan tersebut, pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Jadi pajak ini memiliki fungsi stabilitas, di mana fungsi stabilitas ini memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara, seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Jadi salah satu contohnya itu waktu rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat. Disitulah fungsi stabilitas bermain. Yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan. Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi itu adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja, yang mana apabila makin banyak tenaga kerja yang dipekerjakan, pendapatan negara tersebut akan semakin naik. Dan pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Selanjutnya ada landasan kedudukan hukum perpajakan di Indonesia. Landasan dan kedudukan hukum perpajakan di Indonesia sendiri ada 8 undang-undang yang dijadikan landasan hukumnya. Yang pertama UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, UU nomor 12 tahun 94 tentang pajak bumi dan bangunan, UU nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, UU nomor 17 tahun 2000 tentang penghasilan, UU nomor 18 tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah, UU nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa, UU nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, UU nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Baik, selanjutnya pembagian dan jenis hukum perpajakan. Hukum perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak formal dan hukum pajak material. Hukum pajak formal adalah hukum yang berisikan ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material agar menjadi kenyataan. Jadi, hukum pajak formal mengandung tata cara maupun prosedur penetapan jumlah utang perpajakan, hak-hak fiskus dalam mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga memberikan ketentuan para wajib pajak harus mengadakan pembukuan dan prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Salah satu contoh dari hukum pajak formal yaitu tata cara perpajakan yang ada di Indonesia. Yang kedua, hukum pajak material.
Hukum pajak material adalah hukum yang mengandung ketentuan dalam keadaan yang dikenakan pajak atau objek pajak, siapa yang akan dibebankan pajak atau subjek pajak, serta siapa yang dikecualikan dari pajak dan jumlah yang perlu disetorkan atau tarif pajak. Contoh dari hukum pajak material adalah yaitu pajak penghasilan atau PPh, serta pajak pertambahan nilai yaitu PPN. Selanjutnya, syarat-syarat pemungutan pajak. Syarat-syarat pemungutan pajak itu ada 5. Yang pertama, syarat keadilan, 2 syarat yuridis, 3 syarat ekonomis, 4 syarat finansial, 5 syarat pemungutan harus sederhana. Kemudian ada teori pemungutan pajak, yaitu ada teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, dan teori bakti, dan kemudian ada teori asas daya beli. Kemudian ada stelsel pajak, yaitu ada stelsel nyata, stelsel anggapan, stelsel campuran. Stelsel nyata itu pengenaan pajak berdasarkan penghasilan yang sebenarnya diterima, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kemudian ada stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Kemudian ada stelsel campuran. Awal tahun dihitung berdasar anggapan. Akhir tahun disesuaikan dengan penghasilan sesungguhnya diterima. Apabila kurang, WP harus menambah atau apabila lebih harus dikembalikan. Kemudian ada asas pemungutan pajak. Yang pertama itu asas domisili, dan yang kedua ada asas sumber, dan yang ketiga ada asas kebangsaan. Yang pertama asas domisili. Asas domisili yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal dalam wilayahnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, ada asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga ada asas kebangsaan. Pengenaan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang. Next. Kemudian ada sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada official assessment system, yang kedua ada self-assessment system, dan yang ketiga ada withholding system. Nah, di official assessment system ini suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Kemudian di self-assessment system, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang. Kemudian yang terakhir, ada withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Next. Jenis tarif pajak. Jenis tarif pajak ini ada 4. Yang pertama adalah tarif proporsional. Tarif proporsional yaitu tarif yang berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajak. Yang kedua ada tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Yang ketiga ada tarif progresif, yaitu persentase yang digunakan semakin besar sesuai dengan jumlah yang dikenai pajak. Dan yang terakhir ada tarif degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil sesuai dengan bertambahnya jumlah yang dikenai pajak. Terima kasih.
Baiklah, rekan-rekan, terima kasih atas perhatian sebelumnya. Mohon maaf apabila presentasi dari kami masih banyak kekurangan ataupun ada kata salah penjelasan. Kurang lebih kami mohon maaf, kami akhiri presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.